Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam hari ini kita akan memulai pengajian rutin kitab Takrib. Kitab Takrib itu menjadi salah satu kitab yang wajib dipelajari di pondok pesantren salaf. Jadi kitab fikih itu biasanya ada beberapa tahapan. Mulai dari yang paling dasar yaitu kitab Safinatun Najah. Kemudian kitab Takrib. Kemudian syarah kitab Takrib yaitu kitab Fathul Qorib. Setelah itu Fathul Mu'in. Setelah Fathul Mu'in kemudian kitab Fathul Wahab. Cuma kalau di pondok pesantren itu ada guyonan. Ojo sampai boyong teko pondok sadurunge ngaji kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab siji meneh. Kitab Fathul Izar. Fathu maknanya membuka, izar maknanya sarung. Jadi sebenarnya kitab ini biasa dikaji oleh santri-santri sebelum mereka boyong. Jadi kalau boyong itu persiapan pernikahan biasanya mempelajari kitab ini. Jadi kitab ini itu kitab yang biasa membahas, biasanya itu dipelajari dan isinya membahas mengenai hubungan suami istri. Jadi ada kitab yang lebih populer sebenarnya, tapi istilahnya itu dia pembahasannya sama seperti kitab Fathul Izar, yaitu kitab Qurratul Uyun. Jadi pembahasannya itu sama, hubungan tentang suami dan istri. Cuma ini belum saatnya kita mempelajari Fathul Izar. Jadi saatnya kita itu ya mengencangkan sarung, ngaji kitab Takrib dulu. Ya, ojo terus pengen buka sarung ya. Kita kencangkan sarungnya dulu terus kita ngaji kitab Takrib. Kitab Takrib itu dikarang oleh Al-Imam Al-Alama Ahmad bin Husain Al-Asyihani atau yang lebih populer dengan sebutan Abi Syuja. Abi Syuja itu kalau sebenarnya eranya itu seera dengan Imam Ghazali. Cuma Imam Abu Syuja itu beliau lahirnya lebih dulu daripada Imam Ghazali, tapi wafatnya yang lebih wafat dahulu Imam Ghazali. Jadi kalau di Khazanah Islam biasanya itu yang meninggal dahulu dianggap eranya lebih dahulu. Misal ini saya kelahiran 91. Misal Tobias lahirnya tahun berapa Tobias? 96. Sampai Bayu 2006. Saya dengan Tobias sama Bayu lebih dahulu siapa eranya? Kalau menurut Khazanah keislaman, yang wafat terlebih dahulu, yang dianggap eranya lebih dahulu. Berarti belum tentu saya lebih dahulu dibandingkan Bayu atau Tobias. Bisa saja Bayu dulu. Tergantung nanti yang wafat siapa dulu, yang meninggal siapa dahulu. Jadi di Khazanah keislaman itu yang dianggap eranya lebih dahulu itu dilihat dari wafatnya, bukan dari lahirnya. Nah, Imam Abu Syuja itu beliau berusia panjang. 160 tahun. 160 tahun itu di bayangan kita pasti orangnya itu sudah lanjut usia, anggota tubuhnya sudah enggak normal, kemudian matanya sudah tidak tajam, penglihatannya, pendengarannya juga sama. Tapi tidak demikian dengan Imam Abu Syuja. Jadi ketika ditanya kok bisa usia selanjut itu anggota tubuhnya masih normal semua, beliau menjawab, ya ini karena dulu ketika saya masih muda, saya menjaga anggota tubuh saya dari melakukan maksiat. Maka ketika saya lanjut, di usia lanjut, Allah yang kemudian menjaga organ tubuh saya. Jadi misal kalian pengen besok lanjut usia, anggota tubuhnya masih normal, maka mulai saat ini dijaga dari melakukan maksiat. Ini Imam Abu Syuja. Oke, kita mulai nanti kita baca kitab ini. Kitab ini sangat berkah sekali ya, berkah sekali karena memang kalau menurut
ulama-ulama salah satu penyebab kenapa kok kitab takrib itu bisa sepopuler itu dan seberkah itu, dikaji oleh hampir semua santri yang mondok di Pondok Salaf. Itu kalau menurut para ulama dijelaskan bahwa ini karena yang menyebabkan adalah karena khidmahnya Imam Abu Syuja kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau itu menjadi khotim di makamnya Kanjeng Nabi, tukang sapunya di makamnya Kanjeng Nabi, tukang yang menghidupkan lampu. Itu Imam Abu Syuja. Kemudian kitabnya jadi seberkah itu. Salah satu indikatornya ya yang mensyarai kitab ini banyak, yang mengomentari kitab ini banyak. Contohnya kayak kitab Fathul Qorib yang saya tadi sebutkan di depan. Terus ada kitab Kifayatul Ahyar, ada kitab Al-Iqna. Terus ada hasyiahnya yang populer yaitu Hasyiah Al-Baijuri dan lain-lain sebagainya. Berkah. Ya makanya kita belajar kitab takrib. Sebelum nanti kita Fathul Qorib, terus Fathul Mu'in, kemudian Fathul Wahab, dan yang terakhir Fathul Izhar. Jangan takrib terus Fathul Izhar ya. Terlalu ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca muqaddimahnya dahulu biar mendapatkan keberkahan dari kitab takrib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asma Allah. Dulu waktu saya ngaji sama Mbah Mun, saya masih ingat ya. Beliau kalau maknani mengingatkan ke santri. Bismillah kelawan asma Allah. Jangan asmane Allah. Saya masih ingat ya. Bismillahi kelawan nyebut asma Allah. Ar-Rahmani kang welas ase ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang welas ase ing dalem akhirat bloko. Dengan menyebut nama Allah ya, lafdzul jalalah. Jadi lafdzul jalalah Allah. Makanya kalau bismillahi kelawan nyebut asma Allah berarti yang disebut lafdzul jalalahnya. Tapi kalau asmane Allah nanti nama Allah yang lain. Kalau di kitab tafsir surat Yasin, nama Allah itu ada 4.000. Ya, ada 1.000 nama lain Allah yang tahu hanya Allah saja. Selain Allah nggak ada yang tahu. Terus 1.000 lagi yang tahu hanya Allah dan para malaikat. Setelah itu ada 1.000 lagi tercatat di Lauhul Mahfuz. 1.000 yang tahu hanya Allah saja, 1.000 yang tahu Allah dan malaikat, 1.000 di Lauhul Mahfuz. Berarti totalnya 3.000. Berarti masih 1.000. 1.000 ini terbagi 300 ada di kitab Zabur, 300 lagi di kitab Taurat, 300 lagi ada di kitab Injil. Berarti sisa 100. 100 itu 99 dohirun, kita ketahui, semua tahu. Atau yang biasa dikenal dengan Asmaul Husna. Satu lagi khofiyun, yang tahu hanya para nabi dan para rasul, yaitu Al-Ismu Al-Adum. Itu nama lain Allah. Lafdzul Jalalah itu ya keren, ya keren. Kerennya gimana? Lafdzul Jalalah Allah itu kalau hurufnya dikurangi 1/1, namanya tetap, artinya tetap Allah. Misal ya, saya kasih contoh, misal ada orang namanya Zaitun, Zaitun hurufnya za, ya, dal, dikurangi 1 za, jadinya ya dan dal, yadun. Zaidun maknanya orang, satu ini Zaid, za-nya hilang jadi yadun, tinggal tangannya. Fadlun maknanya keutamaan, fa-nya hilang jadi dod dan lam, dolun sesat, sasar ya. Tapi tidak dengan lafdzul jalalah. Allah dikurangi alifnya jadi lillahi, karena Allah. Dikurangi lamnya lagi jadi lahu, nya domir. Ad-domiru fid domir. Domir maknanya hati. Berarti ketika Allah hilang alifnya jadi lillahi, karena Allah. Hilang lamnya lagi jadi lahu, krono Allah. Lamnya hilang lagi jadi hu, domir sya'n. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Di para sufi itu kadang ada yang ketika wiridan itu hu. Tapi nggak boleh, kayak Tobias misal pengen wiridan guyu kancane, ya kan? Dikira itu kayak biasanya dia waktu di Papua kan misal, ya kan? Jadi
Hu itu kalau para ahli sufi itu hunya kembali ke Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim berasal dari akar kata yang sama rohimah. Maknanya belas kasih. Cuma yang bedakan kalau Rahman, Rahmanud dunya wal akhirah. Kalau Rahim, Rahimul akhirah. Jadi kalau Rahman itu lebih luas. Ini belas kasih Allah di dunia maupun di akhirat. Kalau Rahim hanya di akhirat saja. Makanya orang yang tidak pernah sholat, orang non-Islam misal, kenapa kok bisa kaya-kaya ya? Padahal dia gak pernah sholat duha, gak pernah baca surat Waqiah. Kenapa kok bisa kaya? Ya karena sifat rahmannya Allah. Tapi besok di akhirat, lihat saja. Yang mendapatkan belas kasih Allah hanya orang mukmin. Karena yang berlaku sifat rohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah tawi sekabehane puji. Lillahi iku tetep kagungane Allah. Rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Segala puji bagi Allah. Jadi kalau mendengar kata segala itu berarti banyak. Makanya kalau di kitab hamdun itu ada 4. Ada hamdul qadim alal qadim. Qadim itu Allah. Dahulu Allah memuji zatnya Allah sendiri. Ada yang hamdul qadim alal hadis. Hadis itu makhluk. Allah memuji makhluknya. Ada hamdul hadis alal hadis, yaitu makhluk memuji sama makhluk. Ada hamdul hadis alal qadim. Makhluk memuji Allah. Kayak kita biasa mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat. Makhluk memuji makhluk itu ya hakikatnya pujiannya bermuara ke Allah. Jadi misal ada orang yang muji kalian, betapa gantengnya misal. Hakikatnya itu ya memuji zat yang menciptakan kalian berwujud ganteng. Jadi kalian gak usah kepedean, gak usah terus timbul takabur. Karena pada hakikatnya semua pujian itu kembali ke Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sallalan mugi-mugi paring tambahi rahmat ta'ala. Allahu sinten Allah. Ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nabi kang dadi nabi. Wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi. At-thahirina kang suci-suci kabeh. Keluargane Kanjeng Nabi ya Banul Hashim dan Banu Abdul Muthalib. Ali itu maknanya keluarga. Kadang keluarga itu bahasa Arabnya ahlu. Cuma biasanya Ali itu sebutan bagi keluarga yang mulia. Artinya apa? Alun sama alun itu derajatnya lebih tinggi alun. Cuma ya tidak semuanya, meskipun ya kalau di Quran itu kayak Ali Imran, kemudian Ali Ibrahim, itu berarti keluarga-keluarga yang mulia. Di Quran itu ada Ali Fir'aun. Tapi ini keterangannya ya menunjukkan Fir'aun itu mulia tapi dari sudut pandang, dari sisi duniawi. Dan itu di mata para pengikutnya. Karena apa? Ya karena Fir'aun tidak ada kemuliaan pada dirinya. Di Fir'aun itu ketika meninggal, langit dan bumi enggak menangisinya. Fama bakat alaihimus sama wal ardh. Jadi langit tidak menangisi, bumi tidak menangisi ketika Fir'aun mati dan bala tentaranya. Karena apa? Karena biasanya kalau orang baik meninggal, orang mukmin meninggal itu ditangisi oleh langit dan bumi. 40 hari, bayangkan. Kenapa kok langit menangis? Ya karena tidak ada lagi amal baik yang kemudian dilaporkan ke atas. Waktu dulu saya ngaji dengan Mbah Mun menceritakan. Jadi tempat langit, kita itu punya jalur dari langit kepada kita ketika rezeki itu turun. Makanya rezeki nggak pernah tertukar. Dan amal baik kita juga sama, nanti akan dilaporkan melalui jalur yang sama. Sehingga ketika orang mukmin meninggal, langit itu tidak ada lagi turun rezeki untuk dia dan tidak ada amal baik yang dilaporkan ke atas. Akhirnya langit menangis. Menangisnya langit gimana? Ya ketika langit itu berwarna kemerah-merahan atau kemudian mendung dan hujan. Peristiwa kayak dulu
cucunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Husain ketika wafat, langit merah. Kayak dulu waktu Habib Salim Asy-Syatiri, Kiai Jimun Zubair itu Mekah mendung terus turun hujan. Bumi juga nggak menangisi Fir'aun meninggal. Karena apa? Fir'aun tidak pernah sujud di bumi Allah. Sehingga ketika meninggal, ya udah, tidak ada yang menangis. Makanya ketika kalian sholat misalnya, kemudian setelah sholat fardu ingin sholat sunnah, kalau bisa ada ulama yang menganjurkan geser sedikit. Jangan di tempat yang sama. Biar apa? Semakin banyak bumi yang bersaksi bahwa kalian pernah sujud di bumi tersebut. Di Fir'aun nggak ada yang menangis. Jadi ini tadi alu. Ya. Jadi kalau alu Rasulullah itu Bani Hashim sama Bani Abdul Muthalib. Wa sahabati lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi ajmaina hiyo sakabehane. Ajmaina ini biasanya sebagai pembeda orang Ahlussunnah wal Jamaah dengan sekte lain yang membeda-bedakan sahabat. Kalau kita kan sama, semua sahabat sama. Makanya ada tambahan ajmaina. Sa'ala nyuwuni ing ingsun sapa ba'dul asdiqai sebagiane pira-pira kanca. Zaman dahulu itu kanca itu ya kadang dimaksud itu murid. Karena asdiqo artinya teman. Lah, guru dengan murid itu saking dekatnya seakan-akan muridnya itu temannya, saking dekatnya. Jadi sodik konco ya. As-sodik man sodako, la man sodako. Teman itu orang yang jujur atas diri kalian. Keliru ya keliru, benar ya benar. Bukan orang yang sodako, la man sodako. Bukan orang yang selalu membenarkan kalian. Jadi misal kalian keliru, dibenarkan sama temannya, hakikatnya dia bukan teman. Hafidhahumullahu ta'ala, hafidhah muga-muga ngreksa gum ing al-ba'dul asdiqa Allahu sinan Allah ta'ala. An akmala ing to ngarang sapa ingsun, muhtasaron ing ringkesan. Muhtasar itu maqal lalafdu wa kasura makna. Sesuatu yang sedikit lafalnya, banyak maknanya. Padat, ringkas tapi jelas. Fil fikhi ing dalam fan fikih ala madhabil Imam Syafi'i ing atase madhabi Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi wa ridwan. Jadi muridnya Abu Syuja itu request ingin dibikinkan sebuah karangan yang ringkas, mukhtasar. Dalam fan fikih madhabnya Imam Syafi'i. Jadi madhab itu kan ada 4. Ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah ini khusus madhab Syafi'i. Karena ini tingkatnya dasar. Jadi nggak ada muqoronatul madhab, perbandingan madhab-madhab, nggak. Karena ini masih dasar. Fi ghayatil ikhtisari ing dalem katoke ringkes. Wa nihayatil ijazi tegese katoke ringkes. Jadi maknanya berdekatan, mutaqaribul makna. Yakrubu kang dadi parek alal muta'allimi ngatasi wong kang ngaji, wong kang belajar apa darsu belajari muhtasar. Dulu ya waktu di Sarang guru saya ya ada yang baca bacanya gini, yuqarribu alal muta'allimi darsahu. Jadi itu masalah terkait ilmu nahwu ya. Kalau yuqarribu ya kang marekake alal muta'allimi ing atase wong kang ngaji darsahu ing belajari muhtasar. Waya sulu lan dadi gampang alal mubtadi ing atase wong kang ngawiti belajar apa hifdzu ngapalake muhtasar. Jadi kita itu tingkatannya masih mubtadiin, orang yang baru mulai belajar. Kita ini statusnya muta'alim. Muta'alim itu status predikat yang top ya, karena Nabi Muhammad SAW dulu pernah bersabda kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan fatahlaka. Kun aliman, jadilah orang alim. Au muta'alliman, kalau nggak bisa alim ya minimal muta'alim, orang yang mau ngaji, santri lah.
au mustami'an, atau orang yang mau mendengarkan ngaji, au muhibban, atau orang yang senang ngaji, wala takun khomisan, jangan jadi orang yang kelima. Orang yang kelima itu siapa? Ya orang yang tidak alim, tidak muta'alim, tidak mau mendengarkan ngaji, orang senang ngaji. Fatahlaka, maka dia akan rusak. Bahaya itu orang kelima. Jadi status kita itu muta'alim. Sekarang muta'alim. Di jangan sampai kemudian bergeser. Kalau enggak jadi orang alim ya minimal muta'alim. Jangan bergeser ya. Jadi yang kelima apalagi ya. Jadi status kita itu muta'alim. Ya, jadi dipertahankan minimal muta'alim. Syukur-syukur bisa jadi orang alim. Yes. Minimal ya mazilul toliban ya, santri saklawasi. Wa'an uksiro. Jadi kitab takrib ini dibuat ringkas memang tujuannya agar mudah dihafal. Nah, ning sarang itu ada hafalan kitab takrib. Ya, jadi karena itu jadi salah satu kewajiban kalau mau naik kelas harus hafal kitab takrib. Untuk jenjang yang memang pas ngaji takrib. Wa'an uksiro lan yen to ngake-ake sapa ingsun fihi ing dalem mukhtasar minat taksimati sangking pembagian wa hasril fisoli la ngebet piro-piro tingkah. Jadi memang kitab takrib ini dibuat sistematis. Nanti tiap babnya akan ada pembagian. Misal sholat syaratnya ada berapa apa saja, rukunnya ada berapa apa saja, hal yang batalkan wudhu ada berapa, misal di bab wudhu, atau rukun-rukun puasa misal, dan yang lain sebagainya. Dibuat sistematis. Fa'ajab tuh, ini jawaban dari Imam Abu Suja. Fa'ajab tuh mongko nyembadani sopo ingsun hu ing su'ali ba'dil asdiqo, hu ing sa'alani ba'dil asdiqo, atau su'ali ba'dil asdiqo. Ila dalika mari mengkono-mengkono anak malam mutasoron taliban hale wong kang nuprili sawabi maring ganjaran. Di Imam Abu Suja ngarang kitab itu tujuannya ya taliban lisawab, nggak ada tujuan untuk mengeruk untung. Jadi tidak kalau zaman sekarang orang menulis kadang tujuannya ya biar dicetak kemudian dapat royalti. Jadi beliau tidak, sama sekali tidak. Biasanya ya orang yang menulisnya karena ikhlas lillahi ta'ala, maka nanti kitabnya akan berkah, dinikmati oleh orang banyak. Rohiban terwakang demen ilallahi maring Allah subhanahu wa ta'ala bitaufiqi ing dalem oleh pertolongan, oleh pitulungan liswabi maring kebenaran. Nah ini bentuk tawaduknya Abu Suja ya, Imam Abu Suja ngarang ini ya gara-gara dapat taufik dari Allah. Orang sekarang kan ya ini hasil karangan saya sendiri tanpa menyandarkan kepada Allah. Makanya di awal tadi ada Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Wa fi riwayatin abtar, wa fi riwayatin azdam. Maknanya apa? Aina kisun wa qalilul barokah. Orang kalau melakukan sesuatu seperti ngarang kita, beraktivitas tidak disertai bacaan bismillah, maka nanti akan ada yang kurang berkahnya. Jadi misal orang punya hajat tidak disertai dengan menyebut nama Allah, makanya ayat yang pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, tapi jangan lupa harus bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau mau beraktivitas usahakan dengan menyebut nama Allah. Fit taufiqi endalem oleh pertolongan lisawabi maring kebenaran. Innahu sak temene Allah taala alama ing atase perkara yasha'u ikang ngersakake sinten Allah qadirun iku kuwasa. Wa bi ibad
Wa bi ibadi lan kelawan pira-pira kawulane Allah latifun iku dat kang lembut khabirun tur iku dat kang nubudane. Di belajar fikih itu penting ya, karena tafaqquh fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wa taqwa wa adalu qasidin. Jadi tafaqquh, belajarlah fikih, karena fikih itu akan menjadi sebaik-baiknya perantara ketika kita ingin menuju kebaikan dan ketakwaan. Wal ilmul hadi ila sunanil huda wa khisnun yunji min jami'i syada'id. Ada kan siirannya alala ya Imam Az-Zarnuji. Fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Wong siji, satu orang ahli fikih yang wirai itu dia menjaga diri dari perkara yang haram atau perkara yang syubhat. Syubhat itu perkara yang belum jelas halal haramnya. Bagi setan itu lebih berat, mengalahkannya lebih berat dibandingkan 1000 ahli ibadah. Al-alim habibullah walau kana fasikon, wal jahil adullah walau kana abidan. Jadi wong ngalim, ya kan, itu tetap kekasihnya Allah meskipun ibadahnya kurang. Kurang itu bukan berarti sholat fardu 5 waktunya kurang, enggak. Jadi ibadahnya fardu-fardu tok misal. Itu masih lebih baik dibandingkan jahil tapi ahli ibadah. Ahli ibadah tapi jahil. Jahil mananya apa? Bodoh. Bayangkan orang sergap ibadah tapi rukun syaratnya tidak terpenuhi. Diterima atau tidak ibadahnya? Tidak. Hanya ngalim. Pentingnya jadi orang. Nah, kita mempelajari rukun-rukunnya sholat yang berhubungan dengan ubudiyah, itu ya kita mempelajari fikih ya. Jadi penting fikih itu. Di salah satu kitab ya, kitab Bujairami al-Khatib ya, di situ ada ujian komentar mengenai kitab Takrib Qala Ba'dhum. Jadi sebagian ulama berpendapat mengenai kitab takrib yang kita pelajari hari ini. Ayaman roman naf'an mustamiron. Wahai orang yang ingin memperoleh kemanfaatan yang terus-menerus, berlanjut. Liyuhdo birtifa'in wantifa'in. Liyahdo ya, liyahdo birtifa'in wantifa'in, agar bisa memperoleh dengan kemuliaan, ketinggian dan kemanfaatan. Kemudian takorrob ya, mendekatlah lil ulumi pada ilmu-ilmu ya. Takorrob lil ulumi, mendekatlah pada ilmu. Wakun syuja'an, dan jadilah orang yang pemberani. Jadi ngaji ora usah minder. Jadi kalau ngaji itu enggak kemudian saya usianya udah tua misal, harap ngaji ora pede, enggak, harus wakun syuja'an. Bitakri bil imami Abi Syuja'i, dengan wasilah kitab takrib karangannya Imam Abu Syuja'. Jadi misal Bayu ini mungkin ngaji kita baru kali ini Bayu ya, iya kan, nggak usah minder. Jadi misal baru bisa ngasai sedikit-sedikit, yang penting ngaji. Karena tadi tingkatannya, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban walatakun khomisan. Khomisan ya orang minder itu. Minder gak gelem ngaji, gak seneng wong ngaji, gak seneng mendengarkan ngaji. Kalau ada orang ngaji merasa terganggu. Naudzubillah min dzalik. Ya, kita pada malam hari ini kita mulai rutin ngaji kitab takrib. Ini baru muqaddimah, semoga dengan membaca muqaddimah dari Imam Abu Syuja', kemudian kita didekatkan kepada memahami kitab ini. Jadi di kitab ini diberi nama takrib. Ya, namanya itu ada yang satu naskah matan takrib, ada yang Ghoyatul Ikhtisar di naskah lain.
Jadi ini tidak hanya satu naskah. Nah itu nanti kitab takrib inilah yang kemudian kita harapkan agar memudahkan kita, mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi seperti yang dikehendaki oleh musonef tadi, bahwa beliau mengarang kitab ini toliban lisawabi rohiban ilallahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mulai bab toharoh. Toharoh nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.